Bismillahirrahmanirrahim. Bab haji dan umrah. Arkanul umrah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Saya tanya, suara saya jelas enggak? Jelas. Jelas, Beb. Ya. Kagenteng-genteng Mau pakai Bluetooth apa? Kagenteng-genteng nggak jelas. Ini mau acara ini. Pola pas oleh duaan boleh ya? Arkanul umrah. Rukun umrah. Wa arkanul umrati, umrah secara bahasa adalah ziarah. Secara syariat, definisi secara syar'i, umrah itu adalah ziarah ke Masjidil Haram untuk beribadah. Jadi ziarah ke Masjidil Haram untuk ibadah. Kalau haji apa? Bermaksud ke Masjidil Haram untuk ibadah. Maka umrah ini juga wajib dalam seumur hidup satu kali. Termasuk daripada umrahnya Nabi SAW, Nabi umrah 4 kali yang saya ceritakan kemarin. Ada Nabi umrah Hudaybiyah, setelah itu umratul qadha, ada umrah waktu perang Hunain, dan Nabi juga umrah bersamaan dengan haji yang disebut dengan haji qiran. Ayyuhal ikhwan, wa arkanul umrah, adapun rukun umrah, hiya arkanul haji, adalah rukun haji. Ada di situ ihram, ada ihramnya juga harus dari miqat, ada juga tawaf ifadah. Setelah itu ditambahi wukuf. Setelah itu halaq wa taqsir, memangkas atau mencukur habis rambut. Illal wukufa, kecuali wukuf kalau haji wajib. Tapi kalau umrah tidak ada wukuf. Karena wukuf hanya datangnya 1 tahun 1 kali, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Illal wukufa falaysa minha, kecuali wukuf karena tidak termasuk daripada rukun umrah. Kemudian wajib tawaf, dan wajib kepada orang yang tawaf pertama satrul aurah, menutup aurat haram, dan ada syaratnya itu, tidak boleh yang berkeliling, tidak ada yang berjahit, tidak ada yang begini. Nanti syarat-syaratnya akan kita akan kita sebutkan nanti di kitab selanjutnya. Wajib ketika tawaf adalah satrul aurah, menutup aurat. Yang kedua, wat tahara minal hadatsaini wa minan najasati. Taharah maknanya bersuci dari 2 hadas, berarti punya wudu. Aslinya tidak ada hadas kecil ataupun besar. Kalau hadas besar wajib mandi, kalau hadas kecil wajib wudu, maknanya dia harus punya wudu. Wat tahara minan najasat, dan harus suci daripada najis. Lah, ini yang saya mau jelasin. Taharah di dalam tawaf, berwudu di dalam tawaf, afdal menggunakan madhab Imam Malik. Kenapa? Karena kalau misalkan pakai madhab Imam Syafi'i, repot kepada kita. Kita tawaf bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram. Gimana? Batal. Kalau Imam Malik tidak. Yang namanya bersentuhan itu berkumpul, berjima, baru, atau bersentuhan dengan syahwat, baru batal. Menurut mazhab Imam Malik. Lah, kalau misalkan batalnya pakai Imam Malik, maka tata cara wudhunya pakai Imam Malik. Apa yang membedakan? Membedakan hanya ketika membasuh kepala, rambut itu, dan juga ketika membasuh anggota badan seluruhnya. Kalau mazhab Imam Syafi'i, mengusap wajah, membasuh tangan, kemudian membasuh telinga, itu sunnah ya. Atau membasuh kaki, itu semuanya dialirkan air cukup. Tapi kalau mazhab Malik tidak bisa, harus namanya ad-dalku, menggosok. Harus begini, disentuh. Itu. Tangan juga disentuh. Kalau kita kan dialiri air cukup. Ini enggak, mazhab Malik harus disentuh.
digosok namanya. Itu wajib. Begitu juga ketika kaki, membasuh kaki, bagaimana? Harus dibasuh, digosok. Syafi'i enggak. Ditenggelamkan, cangkrep, yakfi, cukup. Kalau mazhab Malik enggak boleh. Itu syarat pertama. Syarat kedua, mazhab Imam Malik untuk rambut, kalau Syafi'i kan sedikit cukup. Mazhab Malik enggak boleh. Harus rata semuanya. Semuanya sampai ke belakang. Harus dibasahi semua rambutnya. Maka ketika tata cara wudhunya pakai mazhab Imam Malik, boleh batalnya pakai mazhab Imam Malik. Maka tidak boleh kita menjadikan itu talfik. Talfik itu campur aduk mazhab. Cara wudhunya pakai Syafi'i, batalnya pakai Imam Malik. Tidak boleh. Kayak orang-orang Wahabi talfik. Dan mereka tidak merasa kalau talfik. Mereka bilang kita yang talfik. Maling teriak maling. Guna si maling ruah. Keng takut itu mau acereng ruah si maling. Sama begitu. Mereka talfik ngalaknya mana tibi sampai dikatakan tidak ada madhab dalam pandangan mereka. Kita semua ikut Nabi dan para sahabat. Jadi dalilnya Wahabi ini kita kembali kepada syariat asli, kita kembali kepada Nabi dan para sahabat. Jadi kita norok siapa, norok Fir'aun. Kita ini norok Rasulullah, norok Nabi, hanya interpretasi daripada ayat dan hadis, kita ikut cara pandangnya Imam Syafi'i. Jelas sampai sini? Jelas? Kemudian, wajibu lit-tawaf, dan wajib kepada tawaf, wa ayyakuna sab'a tawfatin fil masjid wal bait an yasarihi wa huwa kharijun anhu. Hendaknya tawaf tadi itu sab'a tawfatin, 7 kali tawaf. Tak boleh 6, tak boleh 5. Ustaz, anak taat Ustaz, nah Ustaz, kalau tawaf itu cuma 6,5 boleh? Oh, tidak boleh. Tawaf harus 7. Kalau 6 ataupun apa, tidak diperbolehkan. Fil masjid, di dalam Masjidil Haram, ya, lingkaran dalam Masjidil Haram, wal bait atau Baitullahil Haram. Wal bait an yasarihi, sedangkan Baitullahil Haram Ka'bahnya itu ada di sebelah kiri. Ya. Ada di sebelah kiri. Seakan-akan berlawanan arah jarum jam. Paham? Itu. Jadi kalau mau tawaf, ini Ka'bah. Lihat ini Ka'bah. Dibilang gini. Bukan gini. Jadi Baitullahil Haram ada di sebelah kiri, Ka'bahnya di sebelah kiri. Oleh karena itu, hadirin, oleh karena itu disunnahkan ketika kita menjadi imam, selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menghadap ke kanannya jamaah, kiri menghadap kiblat, agar Baitullahil Haram senantiasa ada di hati. Begitu. Benih mare wirid sebelah kanan, tidak masuk. Kenapa kok menghadap ke sebelah kiri begini? Ini sebelah kanannya jamaah makmum, sebelah kirinya kiblat, kan begitu. Nah, itu untuk sejajarkan hati yang ada di sebelah kiri tadi ini sejajar dengan arah kiblat. Wa huwa kharijun anhu wal bait an yasarihi wa huwa kharijun anhu, sedangkan Masjidil Ka'bah tadi itu ada di sebelah kirinya tepat ketika dia umroh. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan, sudah?
Lanjut. Kemudian. Lanjut. Wa yajibu ayyakuna sa'yu sab'an. Wa yajib dan wajib ayyakuna sa'yu. Hendaknya sa'i tadi itu sab'an 7 kali. Wa ba'da tawafin, syaratnya sa'i 7 kali juga. Wa ba'da tawafin, dan setelah melaksanakan tawaf. Gak boleh tawaf dulu baru haji. Wa yabda' bis safa wa yakhtim bil marwah. Kalau sa'i didahului di sofa dulu baru ditutup dengan marwah. Ya. Jadi pertama kali ketika sa'i tadi itu diperintahkan untuk menjadi rukun daripada umroh dan haji, bingung mau dimulai dari mana? Ya. Bingung mau dimulai dari mana? Sa'i dulu apa sofa dulu apa marwah dulu? Akhirnya tanya kepada Rasulullah SAW, "Gal ya Rasulullah, bagaimana kita akan memulai sa'i ini? Sofa dulu apa marwah dulu?" Kata Nabi, "Ibda bima bada Allahu bih." Ibda bima bada Allahu bih. Mulai dari mana Allah memulainya. Allah memulai dari mana? Ayatnya, "Inna sofa wal marwata min sya'airillah." Sesungguhnya sofa, Allah memulai lebih dahulu, baru marwah masuk syiarnya Allah. Maka sa'i dari sofa kemudian marwah. Kemudian wa ba'da tawafin, harus selesai tawaf baru boleh sa'i. Wa ayyabda bis safa wa yakhtim bil marwah, kemudian dimulai dari sofa dan ditutup di marwah, selesai. Coba layarnya itu digeser, layarnya. Apa namanya? Kitabnya itu di layar, kitab di layar. Bisa enggak? Kemudian lihat kitab. Wajibatul haji. Wajibatul haji. Kewajiban haji. Apa kewajiban haji kemarin? Sesuatu yang mengesahkan haji, akan tetapi apabila ditinggalkan boleh, cuma ditambal dengan denda yang telah ditentukan oleh syariat. Wajibatul haji, kewajiban haji. Nomor 1, al-ihram minal miqat. Ihram dari miqat. Ya. Ihram dari miqat. Selain dari miqat, kena dam. Habib, saya ihram dari Indomaret. Misalkan ada Indomaret di mana? Di Mekah. Oh, tidak apa-apa. Aku pakaian ihram, nawaitul hajja atau nawaitul umrata lillah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Berangkat. Boleh, boleh. Tapi kena dam, kena denda. Kedua, wal mabit bi Muzdalifah lailatan nahri. Kewajiban haji yang kedua adalah mabit. Sebentar, kita ngomong masalah ihram. Ihram dari mikot. Mikot sudah ditentukan. Mikot sudah ditentukan. Tidak ada yang keluar daripada ketentuan syariat kita. Ya. Ayo coba ditulis mikot haji. Mikot haji. Untuk haji dan umroh. Nomor 1. Tempat namanya Yalamlam. Yalamlam. Itu untuk orang Yaman. Mikotnya dari sana. Ihramnya dari sana.
Yang kedua korn atau kornul manazil. Korn atau dikenal dengan kornul manazil. Mikotnya ahlu Najd. Mikotnya orang-orang Najd seperti orang-orang Persia, Iran, Irak, Baghdad, Basrah kalau dulu, Damaskus. Ya. Yang ketiga, Zatu Irik, Zatu Irkin. Khusus untuk orang Irak. Khusus untuk penduduk Irak. Kalau koran tadi itu Najd. Najd itu mana ya? Saya coba ana browsing dulu. Najd itu mana aja? Najd itu dataran. Najd adalah sebuah dataran tinggi. Berumah dia. Najd merupakan bagian tengah dari semenanjung Arab. Ya. Ada di situ dibatasi dengan Hijaz dan Yaman, ada Bahrain, Suriah, Irak termasuk. Ya, Marengan dah, Marengan, Kalimo'o, itu sudah mak-semak situ. Ya. Kemudian Zatu Irik. Zatu Irik. Zatu Irik untuk khusus orang Irak. Sudah? Kemudian Al-Juhfah. Ada mikot dari Juhfah. Itu untuk negeri Syam, Mesir, dan Maroko. Lah, kemudian yang kelima dari Dzul Hulaifah. Yang dikenal sekarang dengan nama Bir Ali. Bi'ir Ali. Yang dikenal dengan Bi'ir Ali. Untuk siapa? Penduduk Madinah. Ya. Indonesia ikut yang mana Ustaz? Ada termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, Norok mana nih Ustaz? Indonesia ikut Yaman, Yalamlam. Ya, yang dikenal dengan sekarang sama Yalamlam, masih Yalamlam. Lah, sekarang begini. Kalau misalkan Indonesia berangkat dari Indonesia langsung ke Mekah pada haji, itu mikotnya di Yalamlam. Paham? Tapi kalau misalkan Indonesia tadi itu berangkat ke Madinah dulu, baru ke Mekah. Kan ke Madinah ada biasanya kan umroh itu, baru ke Mekah. Maka dihitung datangnya dari Madinah, bukan dari Mekah. Bukan dari Indonesia. Paham? Itu berangkat umroh dari Madinah dulu. Ke Madinah dulu, baru ke Mekah. Bagaimana? Maka mikotnya ente dihitung dari Dzul Hulaifah atau Bir Ali mikotnya. Ketika di Mekah nanti. Mau di Yalamlam jauh. Makanya orang-orang itu, kenapa kok kalau umroh tadi itu dijadikan Madinah dulu baru Mekah, biar umrohnya enak. Kalau misalkan langsung ke Mekah, iya mikotnya beda nanti, Yalamlam dia. Sudah ada langsung, tak paham Yalamlam, la Dzul Hulaifah, wala Bir Ali, wala Bir apa boleh. Lanjut. Sudah? Kemudian itu itu mikot, ya, itu mikot. Terus kembali ke taklim tadi itu
Wal mabit bimuzdalifah lailatan nahri. Dan mabit menginap atau bermalam di Muzdalifah pada malam hari raya Idul Adha. Kalau misalkan dia langsung ke Mina, saya tidak mau ke Muzdalifah Habib, mana muternya jauh juga, saya langsung aja ke Mina. Bagaimana? Boleh, cuman dia wajib bayar denda. Kemudian yang selanjutnya wal mabit lailatat tasyrik bi Mina. Bermalam pada hari-hari tasyrik di Mina, bermalam di Mina. Bagaimana? Boleh. Bermalam di Mina pada malam tanggal 11, 12, 13 Hijriah. Kalau enggak mau, langsung ke Madinah dia. Kan selesai tuh. Kan sudah mari haji kan, wukuf sudah. Tawaf sa'i sudah. Tinggal wajibatul hajj. Bagaimana? Anak langsung ke Madinah aja. Bagaimana? Boleh. Tidak pakai mabit di Mina, di Muzdalifah. Tinggal bayar denda. Warramyu, melempar. Mau ramyu jumratil aqobah atau jumroh yang salasa, yang 3. Usta, kubro, sugro, itu boleh. Kalau melempar termasuk yang melakukan kewajiban haji. Kalau misalkan tidak melempar, maka dia yang wajib kena denda. Yang terakhir, tawaful wada, tawaf perpisahan. Itu kewajiban haji. Lanjut. Haji jangan terlalu ta'amuk, jangan terlalu mendalam, tak paham dia. Doakan mudahan semuanya berangkat haji. Sunanul haji, kesunahan haji. Fakullu masih wal arkan wal wajibat. Sunan itu wa amma sunanu, adapun sunan. Fakullu masih wal arkan wal wajibat. Setiap yang selain daripada rukun haji dan lain daripada kewajiban haji. Sisanya sunnah. Nah, dijelaskan sama beliau, wa man taraka ruknan lam yasihha hajjuhu. Barang siapa yang meninggalkan rukun, gak sah hajinya. Wala yahillu min ihramihi. Maka tidak boleh tahallul dari ihramnya. Hatta ya'tiya bihi. Sampai dia mengerjakannya. Wala yajburuhu damun wala ghairuhu. Dan tidak bisa ditambal dengan denda dan selainnya. Kemudian, wa thalathatun minal arkan la tafutuhu madama hayyan. Dan 3 rukun haji tidak akan pernah hilang selama dia masih hidup. Apa itu? Tawaf, sa'i, halak. Misal, orang berangkat haji, males mau tawaf, semua dilakukan kecuali tawaf. Bagaimana? Kalau tidak tawaf, tidak boleh sa'i. Kan begitu. 2 dia hilang. Tawaf dan sa'i. Terus bagaimana? Ketika datang ke Indonesia, tidak enak dipanggil Pak Haji. Sedangkan hajinya belum sah. Dia meninggalkan rukun. Terus gimana? Boleh kembali lagi ke Mekah. Ya, boleh. Kenapa? Karena masih ada. Tawaf masih bisa. Sa'i masih bisa. Sudah. Tidak akan hilang selama dia hidup. Lah, tapi kalau yang ditinggalkan rukun tadi itu adalah wukuf di Arafah, tidak bisa. Karena wukuf tanggal 9, 1 tahun sekali datangnya. Wa man taraka syai'an minal wajibat, dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu dari kewajiban, meninggalkan salah satu dari kewajiban tadi itu, tidak mau ihram dari mikot, tidak mau mabit di Muzdalifah, nggak mau mabit di Mina. Bagaimana? Sahha hajjuhu, hajinya sah. Walazimahu damun, tapi wajib ditambal dengan denda. Wa alaihi ithmun, tapi dapat dosa dia. Illam yu'dzar, selama tidak ada uzur.
Yang terakhir, wa man taraka syai'an minas sunani, apabila meninggalkan salah satu dari sunnah, fala syai'a alaihi, dia tidak kena kewajiban apa-apa. Tidak kena dam, hajinya tetap sah, walakin natafutuhul fadilatu, tapi dia nggak punya pahala lebih. Tidak punya pahala lebih. Sudah? Terakhir. Muharramatul ihram. Hal-hal yang diharamkan ketika ihram. Wa yahrumu. Dan haram ketika pakai pakaian ihram. Satru ra'sir rajuli. Satru ra'sir rajuli. Menutup kepala untuk laki-laki. Ihram, pakai pakaian ihram tidak boleh kofiahan. Haram hukumnya. Beb, kalau bernaung, Beb, pakai payung bagaimana? Nggak masalah. Yang boleh kofiahan, menempel. Beb, kalau pakai tangan, Beb, panas dulu, Beb, panas, Beb, panas. Nggak kena, nggak termasuk yang haram, karena bukan yang memakai. Wa wajhil mar'atil muhrimaini, dan haram bagi perempuan menutup wajah. Perempuan hanya boleh berkerudung ketika pakaian ihram, nggak boleh cadaran. Kalau cadaran haram. Makanya sekarang ada, bukan sekarang, sudah lama ada cadar untuk ihram. Bagaimana? Lihat, ini kerudung, kemudian dikasih, ada orang jual itu cadar yang di sini ada ininya, ada kayak penyanggahnya, seperti kayu atau apa gitu, plastik, baru ada kain penutup di sini, cadar. Dari jauh kelihatan, tapi kalau dekat wajah yang kelihatan. Maka nggak boleh kena daripada wajah wanita. Kalau kena wajah wanita, haram. Au ba'dihima. Wa izalatu dhufuri wa sya'ari. Haram ketika pakai pakaian ihram, potong kuku. Ataupun memangkas rambut, cukur rambut, bulu, dan semacamnya. Wadahnu sya'rir ra'si. Haram ketika pakai pakaian ihram, pakai minyak rambut. Ya, pakai minyak rambut haram. Wal lihyati, jenggotnya dikasih minyak wangi. Enggak boleh. Wa tatwib jami'il badan, memberikan wewangian, pakai wewangian sebadan, pakai kulun. Enggak boleh pakai spray. Enggak boleh, tidak ada wewangian. Pakai ihram, ketika ihram tidak boleh ada wewangian. Sudah? Wa yahrumu 'aqdun nikah. Dan haram melaksanakan akad nikah ketika ihram. Tabarrukan Habib pas ihram, biar momennya beda. Haram dul, hei. Tak boleh. Wal jima' wa muqaddimatuhu. Berkumpul dengan istri ataupun muqaddimahnya, foreplay. Bahasa Inggris. Wa itlafu kulli hayawanin barriyin, dan merusak atau membunuh setiap hewan darat wahsyiyin, yang liar, makulin, yang bisa dimakan. Misal ada kambing. Di Mekah itu ada kambing yang liar, bukan punya orang. Oh, disembelih sama ente pas pakai pakaian ihram, haram, enggak boleh. Wal mar'atu karrajuli fil muharramat, dan laki-laki dengan perempuan di dalam bab seperti ini hukumnya sama. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Itu yang berkaitan dengan ihram.
Ada pertanyaan? Fadhal Habib. Assalamualaikum Habib. Assalamualaikum. Habib, tadi disebutkan wajibnya haji itu wa taharatu minal hadatsain wa minan najasat. Ya. Iya, iya. Beb, kalau umpamanya kejadian begini, Beb, kita berangkat udah bersih dari hadas dan najis gitu ya. Dalam Iya. artian bersih ini pakaian apa ihramnya itu yang bersih, Beb ya. Semuanya, badan bersih dari najis, pakaian juga bersih dari najis. Nah, pas kejadian begini, Beb, seringkali Ana juga pernah mengalami waktu tawaf di lantainya Masjidil Haram itu ada darah, Beb. Kalau seumpamanya ngening ke lampina ke baju ihram kif, Beb? Kalau kena ke baju ihram mutanajis bajunya, ganti. Ihramnya diulang, Harus diulang berarti itu, Beb. harus diulang. Sedangkan itu sering kali terjadi di sana, Beb ya. Orang pura-puran nyom hajar aswad. Betul. Tapi kan kadang nggak tidak terasa ya. Ya. Kalau orang ketika dapat seperti itu tinggal baju ihramnya diganti karena tidak sah, tidak mengesahkan. Padahal orang seperti orang sembahyang, sholat, tiba-tiba terlihat di bajunya, baik ketika sholat ataupun selesai sholat, terlihat ada najis, kotoran sholatnya. Kalau di tengah-tengah sholat, ya sudah batal sholatnya, ganti baju. Kalau di luar sholat, bagaimana? Sholat yang tadi batal, sekarang tinggal qadha. Yang lain, Fadhal? Mengenai umroh sama hajinya berema itu, Beb. Kalau kejadian seperti itu, Beb. Oh, berbarengan maksudnya? Enggak, semuanya kita umroh. Terus di tengah-tengah kita tawaf ke-6 semuanya kita tak tahu cek kening berdarah gitu, Beb. Darah. Nah, di baju ihram kita. Itu umrohnya tidak sah, harus kita ulang. Tawafnya aja yang tidak sah, bukan terus satu paket sama umrohnya. Tawafnya aja yang tidak sah, tinggal mengulangi tawaf lagi. Nah, dengan mengganti baju ihram itu harus boleh dari mikot. Mikot lagi. Iya, harus dari mikot lagi. Karena niatnya di situ. Iya. Ya kan, Beb. Marhaba. Quran. Yang lain? Ini terakhir pembahasan fikih kita. Minggu depan insya Allah kita mulai pembahasan mulai pembahasan masalah hati. Pakai hati berarti, Beb. Iya. Dan hati-hati. Fadhal. Tidak diperkenankan memakai wewangian di badan. Mon ngokep gahru. Pada wahai wewangian. Betul. Kan tak nyeting gak golek tapi, Beb. Wewangian yang di garis bawah itu wewangian. Ya. Kalau sudah tidak ada, ayo kita mulai masuk hifdzul qalbi minal ma'asi, menjaga hati dari maksiat. Sebentar, ada pertanyaan yang lain? Ini mari cepat hatam. Kalau sudah hatam nanti
kita adakan tasyakuran, nanti kita ganti kitab yang lebih besar. Sudah? Hifdzul qalbi minal ma'asi. Menjaga hati dari maksiat. Kita bahas masalah hati. Kata Habib Ading Fila, pakai hati Beb, marhaba. Hati, al-qalbu, summiyal qalbu li'annahu yataqallab. Dinamai hati karena dia bolak-balik. Kadang mau ke sini, kadang mau ke sini. Intara ka pangajian bayi. Ndak wis capek. Yataqallab. Kadang ndak wis naje, mau Zoom mau apa, tiba-tiba mau. Ada galap yataqallab. Satu. Dan hati ini poros. Tempat pandangan Allah. Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak melihat kepada zahir kalian, tidak kepada ketampanan kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah memandang kepada hati kalian dan kepada amal kalian. Inna fil jasadil mudghah. Inna fil jasadi mudghah. Di setiap badan itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau baik, baik semua. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau jelek, rusak, rusak semua. Ala wahiyal qalbu. Itu namanya kalbu. Yang disebut dengan hati. Ya. Hati. Al-qalbu baitur rabb. Hati itu rumahnya Tuhan. Ada hadis qudsi yang menyebutkan begini. Lan yasa'ani ardi wala sama'i. Walakin wasa'ani qalbu abdil mu'min. Au kama qal. Aku tidak cukup untuk bertajalli, kata Allah, kepada bumi dan langit. Ya. Allah ingin tajalli. Apa tajalli? Menampakkan zatnya. Enggak bisa. Enggak mampu bumi langit ini bisa meledak. Masih ingat cerita Nabi Musa? Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, abtina tara. Melihat zat ajunan. Kata Allah, saufa lan tarani. Tak bisa Musa, jangan maksa Musa. Ditanya lagi, apa kau masih ragu? Enggak, bukan ragu. Walakin lihat ma'inna qalbi. Mana tambah serak. Abtina beriman kepada ajunan. Ketika falamma tajalla rabbuhu. Ketika bertajalli Allah. Kata Allah Ta'ala, wahai Musa naik ke gunung. Ketika naik ke gunung, Allah mau bertajalli. Lek. Fakharra Musa sa'iqa. Tersungkur jatuh Musa. Tak bisa. Kata Allah, lan yasa'ani ardi wala sama'i. Tidak cukup aku bertajalli dengan langit dan bumiku. Walakin wasa'ani galbu abdil mu'min. Tapi aku bisa bertajalli di hatinya orang mukmin. Orang mukmin bisa melihat Allah. Iya. Orang mukmin bisa melihat Allah. Bisa melihat tanda kebesaran Allah. Dan bisa semuanya. Merasakan, dan hati inilah yang menjadi tolak ukur manusia. Tidak ada hati yang paling bersih seperti hati Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan hati kita, para sadah Bani Alawi, para habaib, para masyayikh, para ulama Nusantara lebih mementingkan, memerhatikan hati, mementingkan urusan hati daripada urusan yang lainnya. Terus Imamul Haddad, ya, Imamul Haddad, beliau betul-betul memperhatikan bagaimana hati. Imam Ghazali, Arba' Mujalladat,
itu semua berbicara masalah hati. Dan orang yang hatinya bersih, ya, orang yang hatinya bersih bisa dikatakan rijalullah, orang-orangnya Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Para rijalullah yang tidak buat lalai kepada mereka tijarah, berniaga, urusan duniawi, tetap nyambungnya kepada Allah. Makanya Imam Haddad mengatakan rijalullahi min kulli di qalbin munawwar musaffan min jami'i danas thayyib mutahhar. Rijalullah, para aulianya Allah, para walinya Allah. Min kulli di qalbin munawwar, pemilik hati yang cerah. Nur. Musaffan, suci, min jami'i danas, dari semua kotoran hati. Thayyib, hatinya bersih. Mutahhar, disucikan. Tapi ingat, ya, hati itu ibarat wadah begini. Hati itu asal muasalnya fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Hanya saja nanti ada dua musuh. Satu setan dari luar, satu namanya hawa nafsu. Ini yang merusak hati. Paham? Setelah itu orang tidak akan bersih hatinya kecuali riyadhah. Latihan. Padahal orang yang bisa pintar, bagaimana? Belajar. Tak ada orang yang tahu-tahu lahir dalam keadaan pintar, alim, tidak mungkin, kecuali belajar dulu. Sama dengan seperti itu. Makanya ulama mengatakan ini konsep kita ya. Konsep kita. Jadi ngaki, nanti tulis dengan bahasa Anda. Al-ilmu bit-ta'allum wal-hilmu bit-tahallum. Ilmu wajib dipelajari, hati bersih wajib diriyadhahi. Ilmu wajib dipelajari. Terus hati bersih, itu yang sabar. Oh, ujian gak ada. Tidak bisa mengatakan, ya Allah, saya ini hati bersih, ya Allah, tak pakil gak orang. Barang siapa yang mengatakan dirinya bersih, maka dirinya orang paling kotor. Siapa-siapa orang yang mengucap dirinya kotor, dialah orang yang paling bersih. Ada pertanyaan? Hifdzul qalbi minal ma'asi, menjaga hati dari maksiat. Apa maksiat? Maksiat adalah kullu ma i'tarada 'anillah, setiap pelanggaran kepada Allah namanya maksiat. Setiap pelanggaran kepada Allah namanya maksiat. Salat, tidak salat, ya maksiat. Lupa kepada Allah, ya maksiat, cuman maksiat hati. Durhaka, naudzubillah, kepada orang tua, ya maksiat. Tidak memberikan nafkah kepada istri, maksiat. Makanya menjaga hati kepada maksiat hukumnya wajib. Kata Nabi, hati ini ibarat sesuatu yang putih. Kalau kena maksiat, kena titik hitam satu. Nggak dibersihkan, maksiat lagi, kena lagi hitam satu, sampai akhirnya menyeluruh hitamnya. Maka menjadilah penyakit hati. Kalau hati sakit, tidak diobati, maka akan berkarat. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sesungguhnya hati mereka berkarat atas apa yang mereka perbuat. Akan kita bahas di pembahasan berikutnya, apa saja maksiat hati, agar Allah menjaga hati kita dan menggolongkannya menjadi hati yang suci dan murni serta bersih. Wallahu a'lam. Soal, ada pertanyaan? Khalas? Al-Fatihah syukran ayyakum ilman nafi'.
والعمل الخالص المقبول وحسن التعليم والدلالة على الهدى ويسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح والدينا وشيخنا وذوي الحقوق علينا بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.